Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan. Ada, silakan ya. Pimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada banyak. Nah, siapa? Satu sebentar. Siapa? Terus? Terus? Desti terus? Iya. Sakit atau kenapa? Sakit. Oh, oke ya. Buat yang sakit, siapapun yang sakit, didoakan semoga cepat ya, cepat sehat, cepat sembuh. Baik ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah negara. Ya. Masih ingat ada berapa jumlah negara ASEAN? Berapa? Ada? Ayo, ada berapa? Ada? 11. Yang pertama Indonesia, Singapura, baik. Kemudian kalau benua yang kamu ketahui benua apa? Asia, benua Antartika, benua Australia, benua Amerika. Ya. Dari benua-benua itu mana yang ingin kamu samperin, yang kamu ingin kunjungin? Amerika, sini. Afrika, Australia, ini. Ada yang ingin dikunjungi? Eropa. Kenapa Eropa? Karena belum pernah ke sana. Yang ini di Amerika, kenapa yang Amerika? Karena bagus ya. Ya, ketemu siapa di sana? Ya. Baik ya. Untuk kali ini materinya adalah interaksi antara negara ASEAN dan negara lainnya ya. Negara lainnya yang mana? Banyak ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama ada negara The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yang pertama ada benua Asia. Di sini bisa kita lihat benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Sekitar 60% penduduk dunia hidup
di benua Asia. Di sini kita bisa lihat berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia beragam. Ya. Secara umum tingkat pertumbuhannya penduduk di Asia sekitar 1,5% per tahun. Berarti ada kenaikan. Ya. Dan kemudian suku bangsa yang berada di benua Asia, yang pertama Mongoloid, Melayu, Dravida, dan setiap negara memiliki beraneka ragam budaya, termasuk bisa dilihat di sini, ya, suku bangsanya pun sama dengan Indonesia, hanya Indonesia lebih banyak, ya, lebih banyak. Kalau negara-negara lain tidak begitu banyak. Kemudian, ya, yang selanjutnya benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua penduduk ketiga terbanyak di dunia. Pertama mana? Asia. Yang pertama penduduk terbanyak Cina atau Cina itu atau? Hah? Yo. Yang kedua? India itu penduduk terbanyak. Nah, kemudian di sini Amerika juga sama. Amerika juga dikatakan sebagai penduduk ketiga terbanyak di dunia. Kemudian pertumbuhan penduduk rata-rata di Amerika mencapai 0,8%, beda dengan tadi 1,5%, ya. Per tahunnya, berarti penduduk Amerika setiap tahunnya bertambah dan bertambah, sehingga dia mendapatkan rating ketiga untuk penduduk terbanyak dunia. Pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Ya. Apa yang menjadi penyebab naiknya jumlah penduduk di setiap negara? Ayo, apa penyebab terjadinya kenaikan? Ada apa? Ayo, yang pertama karena adanya perkawinan atau pernikahan. Ya, semakin banyaknya yang berkeluarga, keluarga baru, maka nanti akan semakin banyak, ya, melahirkan generasi-generasi baru. Kemudian penyebab terjadinya pengurangan jumlah penduduk, ya. Kemudian coba penyakit seperti yang tahun berapa, 2019, 2020 ya, itu corona luar biasa menghantam seluruh negara. Orang-orang di negara manapun tidak boleh keluar sembarang. Ya. Kemudian yang ketiga benua Eropa. Benua Eropa di sini merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat dunia. Kalau benua Eropa juga sama, suku bangsa yang ada antara lain Nordia, Slavia, Mediterania, dan suku bangsa lain mencakup Turki dan Mongolia. Beda dengan tadi, ya. Amerika tadi beda, ya. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk Eropa sekitar 0,3%. Kalau tadi 0,8%. Berarti di bawahnya. Tadi yang pertama benua mana tadi? Amerika 1,5. Kemudian yang kedua tadi 0,8. Ini 0,3. Itu
Negara-negara di benua Eropa termasuk dalam kelompok negara yang indikator IPM sangat tinggi, antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Eropa kita tahu bahwa kehidupannya berbeda dengan di wilayah kita, termasuk iklimnya. Ya, kalau di kita kan musim cuma dua, satu, dua. Kalau di luar negeri ada musim dinginnya, ada musim saljunya, ada musim kemaraunya, musim gugur, ada musim semi. Ya, kalau di kita alhamdulillah musimnya musim panas dan musim hujan. Sekarang mungkin ya sudah mulai musim hujan mungkin, tapi karena cuacanya pasti akan berbeda, ya. Kemudian tadi setelah Amerika, kemudian apa lagi? Enggak, yang kedua apa tadi? Oh, pertama Asia, kedua Amerika, ketiga ya. Kemudian yang keempat yang keempat benua Afrika. Benua Afrika itu adalah benua yang dijuluki sebagai benua apa? Benua hitam. Ya. Karena kenapa? Karena penduduknya berhitam. Kalau tadi lupa tuh, Eropa dijuluki sebagai benua apa? Eropa. Biru karena iya betul. Tadi kita mau mundur lagi Amerika. Amerika dijuluki sebagai benua apa? Sebagai benua merah karena kulit. Iya, karena kulit penduduk di sana berwarna merah, ya. Asia, Amerika, Eropa, Afrika, semuanya tidak sama, baik dari budaya, dari penduduknya, dari jumlah penduduknya, kemudian juga dari julukannya beda, ya. Itu menunjukkan bahwa beraneka ragam, ya. Beraneka ragam setiap wilayah, setiap negara, baik penduduknya beraneka ragam, suku bangsanya, bahasanya, ya. Sama di luar negeri juga bahasanya di Indonesia, hanya model bahasanya berbeda, dialeknya berbeda. Kalau di kita kan ada suku Jawa yang terkenal dengan pokoknya, ya, dengan panggilan untuk emasnya, untuk laki-laki emas, untuk perempuan Mbak E, ya. Kemudian ada suku Sunda, laki-laki disebut Akang, yang perempuan disebut Nyai. Abang Neng boleh lah, ya. Nanti ada Betawinya Abang dan Noni, ya. Kemudian ada lagi Batak, ada lagi Padang, ya. Padang itu unik sama kuda, ya. Nah, di luar negeri, mau di Amerika, mau di Eropa, ya, kemungkinan sama. Setiap wilayah akan ada bahasa untuk pemanggilannya berbeda. Karena kita lihat di sini juga penduduknya beraneka ragam. Di sini Afrika merupakan penghasil terbesar biji coklat. Kemudian benua Afrika memiliki cadangan besar sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Ya. Jadi luar biasa, setiap negara itu yang jelas memiliki tambang, memiliki minyak bumi dan gas, memiliki batu bara, memiliki emas dan lain sebagainya. Ya. Untuk apa? Untuk dikelola, ya, memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Itu dari segi
Ekonominya itu kan tadi ya SDM, sumber daya alam, SDM ya, SDA-nya dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya tergantung ilmu dan teknologi di negara tersebut. Kalau negara yang luar biasa teknologinya maju, maka segala sesuatu itu akan diolah sendiri. Ya, sampah tidak dibiarkan. Bagaimana caranya sampah bisa didaur ulang? Sekarang sudah banyak negara-negara yang mampu mengolah sampah menjadi aspal. Luar biasa kan? Sampah digiling, diolah, keluar nanti menjadi aspal. Di Jawa sudah mulai bukan menjadi aspal, tetapi menjadi untuk lantai, ya. Model kayak itu di depan tuh ya, tuh kayak di depan yang dipasang, boleh kayak gitu, ya, boleh kayak batu bata. Itu sampah dibakar, ya kayak paving block. Nah, di Indonesia pun sudah mulai bagaimana berpikir, karena semakin hari limbah sampah semakin numpuk, ya, maka orang pun akan berpikir masa harus bagaimana caranya bisa diolah, jangan sampai numpuk nantinya jadi penyakit, kan gitu, ya. Kalian pun bisa harus berpikir bagaimana ke depannya pada saat masa zaman kalian untuk bisa memanfaatkan ilmu dan teknologi yang ada untuk bisa mengembangkan pemikiran, mengembangkan pengetahuan. Jadi anak muda juga harus kreatif dan inovatif. Bagaimana kamu mengembangkan ilmu pengetahuan kalian? Bagaimana caranya saya manfaatkan ilmu? Oh iya, lihat di peluang, ternyata di sini banyak sampah. Bagaimana caranya dipikirkan? Oh ternyata harus diolah. Yang bisa diolah menjadi pupuk, diolah menjadi pupuk Kemudian setelah benua Afrika, ini benua Australia. Benua Australia, hutan Australia menghasilkan industri hasil hutan yang cukup besar. Australia merupakan penghasil opal dan eksportir terbesar batu bara. Berarti luar biasa, Australia ini bisa memasok, bisa memberikan, ya, kepada negara-negara lain yang membutuhkan batu bara, karena dia memiliki stok yang cukup banyak. Kemudian potensi perikanan benua Australia cukup besar. Hasil laut mencapai sekitar 2/3 produksi perikanan negara Australia, ya. Karena banyak juga negara-negara yang minim hasil lautnya. Untuk memenuhi kebutuhannya bagaimana? Maka waktu zamannya Ibu Sri, ya, Menteri Kelautan kita, itu banyak kapal-kapal yang mencuri ikan, ya, yang tidak resmi dihancurkan, dibom, ya. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai nanti ada lagi negara-negara lain, masyarakat-masyarakatnya mencuri ikan-ikan di laut Indonesia. Kan cukup lumayan luas negara Indonesia ini, ya, kurang lebih 5 juta, ya, luasnya. Kemudian benua Australia juga kita tahu memiliki satu binatang yang dulu selalu dijadikan ikon gambar pada korek api kayu, ya, kanguru, ya. Kanguru itu luar biasa. Jadi waktu saya kecil, kanguru itu sudah ada gambarnya di korek, ya. Kemudian di gambar-gambar lain, oh ternyata kanguru itu berasal dari Australia.
Nah, nih ya. Yang keenam, negara Inggris. Di sini kita bisa lihat secara astronomis, Inggris terletak di antara 50 derajat Celcius sampai 61. Kemudian pertumbuhan penduduknya 0,2%. Berarti di bawah negara mana tadi? Nah, yang tadi 0,3 Eropa. Sebelumnya yang 0,8 0,8 tadi kan dari 1,5 ya. Sekarang Inggris 0,2 per tahunnya. Wilayah Inggris dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang pertama Skotlandia, yang kedua Wales, yang ketiga England. England apa England? Kemudian yang terakhir Irlandia. Industri berat Inggris berpusat di Birmingham, meliputi lokomotif, gerbong kereta api, mobil, alat pertanian dan mesin-mesin. Jadi dia memiliki pabrik kereta api dari mesinnya, ya, kemudian loknya, gerbongnya, dia sudah membuat. Kalau Indonesia sampai hari ini selalu membeli, ya, belum lama dibeli di Cina, ya, belum lama lagi, ya. Kalau kita lihat termasuk kereta cepat yang hari ini sudah beroperasi, itu pun dibeli, ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di Indonesia. Walaupun negara tidak bisa membuat, tetapi minimal ada, ya, pembelian. Karena tidak semua negara itu mampu membuat. Contoh pesawat terbang, tidak semua negara mampu membuat pesawat terbang. Maka ya membeli. Kereta api, tidak semua negara bisa mampu membuat kereta api, sehingga ya membeli. Ya, kenapa? Karena sumber daya alamnya tidak sama atau terbatas, termasuk sumber daya manusia. Pasti akan berpengaruh karena semakin pintar manusia, dia akan berpikir bagaimana untuk mampu menciptakan sebuah karya yang bisa dihasil, yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Ya. Nah, ini yang ketujuh, negara Mesir. Tadi ada yang pengen negara Mesir? Ada ya? Dia ketemu dengan siapa di sana? Raja Mesir. Firaun, ya. Di sini secara umum negara Mesir dipengaruhi iklim tropis gurun. Kita tahu wilayah sana itu wilayahnya pasir, ya, beda dengan wilayah Indonesia. Kalau sudah wilayah timur itu. Di sini ada pun industri utama Mesir adalah tekstil, besi baja, semen dan buku, ya. Berarti dia cukup lumayan karena di sini utamanya adalah itu. Berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal tekstil, pakaian, ya, itu tidak bingung. Dan kemudian besi baja, semen, berarti dia sudah kemungkinan bisa juga memberikan mengekspor untuk negara lain. Ya.
seperti Indonesia mampu mengekspor untuk negara-negara lain, cuma entah di bidang pertanian atau di bidang apa, ya. Biasanya negara-negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau negara itu memiliki kekurangan, maka dia ngambil dari negara lain. Tapi kalau ternyata dia mencukupi, maka bisa mengekspor ke negara lain. Seperti tadi, batu baratnya cukup banyak sehingga dia bisa mengekspor ke negara lain. Ya. Sampai sini kira-kira paham? Ngantuk? Kalau ngantuk kita olahraga dulu. Mana ya? Ya, kita olahraga dulu. Kiri semuanya. Jangan ya. Enggak, kita tepuk tangan aja ya. Bisa? Gini ya. Tepuk ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ternyata kurang konsen. Coba kita mulai pelan-pelan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Enggak, ulangi lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Sekarang tepuk lima. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Yang salah kita suruh. Iya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Tidak ada yang salah ya. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi sampai Pasir. Siapa yang main pasir? Saya enggak. Kenapa? Alasannya karena belum Nah, tadi siapa yang pengen ke Afrika? Ya. Ada apa di Afrika? Satu. Hah? Ada dia. Ya. Tidak apa-apa. Kita memiliki keinginan. Wajar tidak? Memang kita harus memiliki keinginan, memiliki harapan. Bagaimana keinginan bisa tercapai? Bagaimana ya silakan ya. Ingin ke Afrika, maka mulai berupaya bagaimana saya harus bisa mencapai cita-cita saya ke Afrika. Di sini Afrika Selatan memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Hasil tambang utama Afrika Selatan adalah emas. Luar biasa, cocok berarti ya. Lihat hasil tambang utamanya di Afrika itu emas. Berarti emas di Jawa kalah dengan emas di Afrika. Banyak ya, baik ya. Karena tidak tuh emas yang merupakan produksi terbesar di dunia, kata tahu terbesar di dunia.
untuk produksi emasnya. Kemudian sekitar 77% penduduk Afrika Selatan adalah orang berkulit hitam. Tadi makanya ya dijuluki sebagai benua hitam karena penduduk Afrika dia berkulit hitam. Ya. Kemudian yang berkulit putih berapa persen? Cuma 9. Itu pun biasanya orang dari luar. Di situ kan disebutkan dari Asia sekitarnya. Ya, sedikit lah, sedikit orang yang berkulit putihnya. Kemudian secara di wilayah Afrika Selatan seperti terdapat pegunungan yang merupakan gunung tertinggi di Afrika Selatan. Ya. Setiap negara memiliki pegunungan ataupun dataran tinggi. Ya, mau negara mana pun pasti memiliki. Ya, hanya saja mungkin kapasitas ketinggiannya tidak sama. Ya, mungkin di kita saja di wilayah Indonesia ya supaya kemudian yang selanjutnya adalah Selandia Baru. Tadi yang sudah kita bahas pertama mana? Asia. Yang kedua Amerika. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, Selandia Baru. Dari 9 negara ini, siapa yang punya idola di negara yang tadi disebutkan? Negara mana? Siapa? India. Wah, jangan-jangan Sarukan nih. Luar biasa ya. Terus siapa lagi? Kamu siapa? Negara mana? Australia. Itu siapa? Penemu pertama piano. Wah, luar biasa lagi. Hah? Asia ya? Oke. Siapa? Cengeng. Siapa yang Cengeng? Saya kira itu siapa? Artis? Oh, itu. Terus siapa lagi dari 9? Australia siapa? Itu apa, penyanyi atau penyanyi dangdut? Apa? Vietnam. Kita mengidolakan seorang untuk menyemangati hidup kita tidak masalah, kan? Saya punya idola si A, si B ya tidak ada masalah, itu hal yang wajar, ya. Hal yang wajar dan memang setiap orang pasti memiliki idola. Ya. Di Selandia Baru, di sini bisa dilihat secara astronomis letaknya di antara 35 derajat LS sampai 40 derajat LS dan di antara 110 derajat BT sampai 178 BT dengan luas wilayah 806 ya kilometer. Kalau negara-negara yang seperti ini biasanya jumlah penduduknya pun tidak banyak, ya, tidak banyak. Kemudian negaranya pun tidak begitu luas, tapi biasanya perekonomiannya tercukupi, ya, mampu ditopang oleh SDA yang ada, ya. Kemudian setelah Selandia, apalagi nih? Mana nih? Ya.
Kemudian Australia, kenapa cirinya? Bukan biru, bukan kedua. Kemudian memiliki kanguru. Lalu negara mana lagi? Eropa, kenapa? Mata bola matanya biru karena keturunan bangsawan. Lalu negara mana lagi yang memiliki ciri tersendiri? Afrika. Afrika kan belum tadi? Afrika sudah, ya. Eropa sudah. Amerika cirinya apa? Berkulit merah. Kemudian Asia sama tidak ada. Ya. Terus apa lagi? Nah, sudah, oke ya. Nah sekarang kalian sudah di kelompok masing-masing, ya. Sekarang silakan bergeser untuk melihat kembali materi dan silakan nanti kalian The Bluetooth device is ready to pair. suara nggak ada ya? Ini ya? Mati. Ini kebetulan. Baik. The Bluetooth device is connected successfully. Ini kita sebut sebagai pulau. Oke lagi ya? Agar kita mudah menghafal nama-nama benua, dia simak nyanyian tentang nama-nama benua ya. Asia dan Afrika, Australia dan Eropa, Amerika, Antartika, itu nama benua. Aku tinggal di Asia, Asia Tenggara, di negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Ya sebelum kita lanjut nanti tugasnya, ya. Ada berapa negara yang kamu ketahui? Ya silakan nanti dituliskan. Kemudian dari negara mana yang kamu ketahui menarik dalam negara tersebut? Dari yang kamu tahu, negara mana yang menarik, ya. Kemudian bagaimana budayanya di negara tersebut, lalu bagaimana tingkat ekonominya, ya. Apakah dari pertanian, apakah dari industri, atau dari pertambangan. Nah ini ya yang kedua ini. Kemudian apa keunggulannya? Lalu apa kekurangannya? Yang jelas tadi setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya.
device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. 9. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayah benua Asia terletak di belahan bumi utara. Hanya sebagian wilayah benua Asia yang terletak di belahan bumi selatan, termasuk negara Indonesia. Benua Asia adalah benua terbesar di bumi. Luasnya mencapai 44.391.000 km persegi atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi. Adapun batas-batas benua Asia adalah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, barat daya berbatasan dengan Laut Merah dan Laut Tengah, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Luas wilayah Asia menunjukkan karakter iklim yang bervariasi. Ada 5 jenis iklim di benua Asia, yakni iklim tropis, subtropis, kontinental lutut, kontinental, dan gurun. Iklim tropis ditandai oleh curah hujan yang tinggi, suhu, dan kelembapan yang tinggi juga sepanjang tahun. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selanjutnya, iklim sedang atau yang biasa disebut sebagai subtropis, yakni ditandai dengan adanya 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan semi. Wilayah yang tentunya dapat dipengaruhi oleh iklim sedang atau subtropis ini adalah Asia Timur. Iklim kontinental lutut, yakni ditandai dengan musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Wilayah yang dipengaruhinya adalah Asia bagian utara. Iklim kontinental ditandai oleh pengaruh daratan yang sangat dominan. Wilayah yang dipengaruhi oleh iklim kontinental ini adalah Asia Tengah. Sedangkan iklim gurun ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim dan curah hujan yang sangat rendah. Wilayah yang dipengaruhi adalah Asia Barat, benua Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Benua Amerika Selatan berbatasan dengan benua Antartika dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sama seperti halnya benua Asia, benua Amerika juga memiliki berbagai macam jenis iklim, yakni terdapat 4 jenis iklim di benua Amerika. Yang pertama ada iklim kutub, 2 subtropis, 3 tropis, 4 semigurun, dan gurun. Iklim kutub mempengaruhi daerah paling utara, sedangkan iklim sedang atau yang sering disebut sebagai subtropis terdapat dan merupakan kondisi alam di benua Amerika. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Berikut adalah negara-negara yang termasuk kepada 3 kawasan di benua Amerika tersebut. Benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak di antara 35 derajat lintang utara dan 355 lintang selatan berbatasan dengan Laut Tengah, sedangkan di sebelah timur letaknya yang berdekatan dengan Laut Tengah. Sedangkan wilayah Eropa bagian barat merupakan letaknya yang terletak di antara 37 wilayah benua Afrika adalah sebagai
Australia Utara menyebabkan terjadinya musim hujan dan kemarau, sedangkan iklim sedang di bagian Australia Selatan menyebabkan terjadinya musim semi. Oke, yang sekarang ini masalah teknologinya nih ya. Ini ya. Dewasa ini, kecanggihan teknologi benar-benar berkembang dengan sangat pesat. Terlebih selama 2 dekade terakhir, tentu saja hal tersebut membawa pengaruh yang besar pada kehidupan manusia, apalagi melihat fakta bahwa manusia tidak dapat hidup dan lepas dari teknologi. Perkembangan industri teknologi di berbagai negara berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Salah satu teknologi canggih yang kita rasakan adalah adanya ponsel pintar. Bahkan industri teknologi menjadi salah satu industri yang paling menguntungkan di dunia. Kemajuan teknologi pada setiap negara di dunia tentu saja berpengaruh pada keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup warga negaranya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah 5 negara dengan teknologi tercanggih di dunia tahun 2023. Negara kelima, Singapura. Urutan kelima negara berteknologi tercanggih di dunia adalah Singapura, dan menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam daftar ini. Singapura memiliki industri sains dan teknologi dengan perkembangan sangat pesat. Pusat teknologi negara ini menyatukan ilmuwan dan para pengusahanya untuk menciptakan penemuan yang efektif, kolaboratif, dan menakjubkan. Singapura adalah tujuan paling populer untuk teknologi modern di benua Asia. Singapura adalah kota paling high-tech di Asia. Ada banyak perusahaan yang memiliki pusat penelitian mereka di Singapura seperti Microsoft, IBM, HP, Fuji, termasuk Holdings, Google, dan lain-lain. Singapura juga dikenal untuk bangunan bertingkat tinggi dan apartemen. Kota ini memiliki begitu banyak arsitektur mengagumkan modern seperti Marina Bay Sands, Underwater World, dan banyak lagi. FUI Singapura adalah negara pertama yang mewujudkan konsep self-driving car. Selain itu, negerinya ini juga dikenal dengan kecepatan akses internetnya yang luar biasa. Urutan keempat, Jerman. Jerman masuk urutan keempat negara tercanggih di dunia. Jerman terkenal dalam industri otomotifnya yang fantastis. Mobil-mobil kualitas terbaik datang dari Jerman, sebut saja Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi yang pesat mengantarkan Jerman menjadi negara maju, memasuki perkembangan teknologi automaton atau pekerjaan oleh robot. Jerman juga tidak ketinggalan dan terus mengembangkannya dengan serius. Selain berkontribusi besar dalam bidang otomotif, juga di bidang yang lain, yaitu Sinar X, kaki palsu, komputer, peralatan olahraga, hingga mesin jet, dan yang lainnya. Selain itu, Jerman juga menjadi negara asal bagi banyak warganya sebagai penerima penghargaan Nobel. Jerman juga produsen dan pemilik teknologi militer terbaik di Eropa. Baru-baru ini Jerman memimpin dalam hal industri pertahanan dengan memproduksi kapal selam Blauwind yang dijual ke Israel. Negara tercanggih ketiga, Korea Selatan. Selain populer di bidang entertainment seperti halnya K-pop dan drama Korea, Korea Selatan juga dijuluki sebagai salah satu negara tercanggih perkembangan teknologinya dan masuk urutan ketiga negara tercanggih di dunia. Korea Selatan unggul dalam menciptakan smartphone serta dalam dunia industri mobil. Banyak merek yang sudah mendunia yang diciptakan oleh negara Korea Selatan di
dan yang lainnya. Koneksi internet 5G di Korea Selatan merupakan yang pertama dan tercepat di dunia, dengan kecepatan internetnya mencapai 449 Mbps atau setara dengan 10 kali lebih cepat dari kecepatan internet Amerika Serikat. Luar biasa. Korea Selatan juga fokus pada bidang robot atau otomaton. Ilmuwan Korea Selatan telah memberikan kontribusi yang signifikan di bidang robotik. Tidak ingin kalah dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Utara mengenai teknologi senjata militer. Korea Selatan juga memproduksi senjata militer canggih, beberapa di antaranya tank K-2 Black Panther, Panzer Howitzer K-9 Thunder, dan jet tempur F-50 Golden Eagle yang baru-baru ini dibeli militer Polandia. Dengan peningkatan teknologi yang pesat ini berhasil membawa Korea Selatan dari negara miskin pada tahun 1960-an menjadi negara maju. Urutan kedua, Amerika Serikat. Negara kedua dengan teknologi tercanggih di dunia adalah Amerika Serikat dan merupakan negara dengan teknologi canggih yang hampir menyaingi Jepang. Sejak awal abad ke-19, Amerika Serikat sudah unggul dalam hal teknologi dari negara-negara lainnya, seperti lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison yang berasal dari negara Amerika Serikat, pesawat pertama yang diterbangkan oleh orang yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Orville Wright dari Ohio, Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat dikenal dengan kemajuan teknologi informasi yang canggih dan luar biasa. Negeri paman Sam ini mampu menciptakan aplikasi browser atau social media terbaik. Amerika Serikat juga memiliki Silicon Valley yang terkenal sebagai markas banyak perusahaan teknologi raksasa di dunia. Contohnya, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Intel, IBM, dan lain sebagainya. Dan platform tersebut pasti sudah menunjukkan dan yang kita butuhkan saat ini. Eksplorasi ruang angkasa, farmasi, sistem pertahanan, dan telekomunikasi telah menjadi fokus utama Amerika Serikat selama beberapa dekade terakhir. Amerika Serikat juga memiliki militer paling kuat dan berteknologi paling canggih di dunia. Melihat perkembangan teknologi digital yang sangat pesat mengantarkan Amerika Serikat menjadi negara dengan ekonomi termaju dan negara teknologi raksasa dunia. Urutan pertama, negara tercanggih di dunia. Jepang. Jepang telah menjadi negara dengan teknologi paling canggih di dunia dari tahun ke tahun. Jepang adalah negara tercanggih di dunia, khususnya kota Tokyo. Tokyo adalah ibu kota Jepang dan salah satu kota metropolitan terbesar di dunia dengan fasilitas paling canggih di dunia. Di kota Tokyo, sebagian besar orang menggunakan koneksi internet dengan kecepatan tinggi, smartphone, telepon, dan teknologi canggih lainnya. Tokyo terhubung dengan baik dengan kota-kota besar lain di dunia. Jepang dikenal berkat penemuan dan penelitian yang sangat menakjubkan dan juga inovatif terutama di bidang teknologi. Sampai saat ini Jepang memimpin sebagai negara paling canggih dalam pengembangan teknologinya. Tidak heran, negeri Sakura tersebut adalah gudangnya perusahaan game seperti Nintendo dan Sony. Jepang juga memimpin teknologi di bidang lain yakni robotika, mesin elektronik, dan masih banyak lagi. Peneliti Jepang pun telah memenangkan banyak penghargaan Nobel. Tidak ingin kalah dengan Korea Selatan dan Jerman, Jepang juga memimpin dalam industri otomotif dunia melalui merek Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, dan yang lainnya. Selain dengan perkembangan teknologi dan salah satu negara pusat perkembangan dunia, Jepang juga terkenal dengan kultur disiplin dan menghargai waktu sehingga mereka berhasil menduduki jajaran negara maju. Oke ya. Ya, oke ya. Tayangannya sudah. Sekarang silakan dikelompokkan masing-masing. Apa yang kamu bisa ambil salah satu dari video tadi? Tadi kan sudah disebutkan negara-negara di
mana negaranya memiliki keunggulan masing-masing. Ya, ya silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Kalau memang ada di buku itu silakan dibuka. Ya silakan mulai. Ini nanti saya buka nih untuk membantu. Ayo, ada berapa negara yang kamu ketahui dari itu disebutkan tuh ya? Ada di mana kan negara yang tertinggi? Kemudian ini sebelum kita ada 10, 9 atau 10 tadi? Negara 9 yang kita sudah bahas ya. Sekarang silakan dari tadi yang kita sudah bahas, kemudian kita pikirkan negara mana yang kamu ingat. Ayo. Waktunya 10 menit ya. Berarti dia 10 menit. 10 menit waktunya, nanti 10 menit kita tutup. Ya 10 menit. Ya. Negaranya
Negaranya sebutkan saja. Ya tadi Amerika, Jepang, Korea, Cina, sebutkan saja negaranya. Ya, dari negara yang mana negara yang paling menarik? Yang menarik itu kan berarti ada hal yang memang membuat kita ingin tahu, ingin datang, ya, dan ingin mengetahui tentang masalah negara-negara yang entah mungkin ada di situ ada apa namanya kaitan apa gitu kan sehingga bisa membuat kita menarik, gitu ya. Ya. Kebiasaan ataupun hal yang memang dilaksanakan di sana. Contoh Jepang, budaya Jepang itu adalah budaya orang disiplin. Sehingga dari anak TK saja sudah mulai mengajarkan kebiasaan ataupun budaya-budaya negara itu pasti akan berbeda, sehingga wajar paling tingkat ekonomi dan teknologi itu berbeda, itu maksudnya ya. Kalau paling tingkat ekonomi ya, tingkat ekonomi bisa diambil dari teknologi ataupun dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nanti tinggal kalian sebutkan sini. Kalau tingkat ekonomi bagaimana? Maju, termasuk negara maju. Karena per kapitanya cukup lumayan tinggi penghasilannya, sehingga dia tergolong ekonominya tinggi. Dari mana dapatnya? Kan? Kekurangannya banyak, Pak. Miskin. Ada yang bingung? Setelah ini kan maju terus satu maju diri aja. Kalau
Mana dulu? Oke. Hasil diskusinya silakan dipresentasikan oleh satu orang saja. Boleh silakan diri di situ. Yang mana dulu? Ayo, satu dulu. Ayo. Bapak sekolah ekonomi apa Pak? Sebagai negara besar. Pemberdayaan industri. Iya lalu sebagai negara besar Roma. Sudah? Ayo. Allah. Mana kelompok sudah nih? Sudah. Diri aja diri. Ada apa di sini aja? Ada diri silakan. Diri aja masih. Kalau mau itu diri. Ayo diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok negara Jepang. Negara Jepang. Ada berapa dulu negara yang diketahui di sini? Oke, apa saja? Korea Selatan, kemudian tepuk tangan untuk kelompok tiga dulu. Hah? Belum. Kelompok dua belum juga. Kelompok satu belum juga. Yang kelompok tiga. Oke, silakan. Kelompok itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok. Ya. Satu, ada berapa negara yang mengetahui? Banyak yang kita ketahui. Negara-negara sesuai yang kita tahu dari kawasannya. Yang kita ketahui cuma dari Asia Barat, yaitu Arab Saudi, Asia Timur yaitu Tiongkok, Asia Selatan yaitu Bangladesh, Asia Tenggara yaitu Indonesia, dan Asia Tengah yaitu Australia dan lainnya. Dari negara yang kita ketahui, apa yang menarik dalam negara tersebut? Yang kita ketahui
satu siap-siap. Ya silakan kalau keluar. Sudah.
Oke, tangan semuanya. Oke, ya. Dari bahasan tadi yang pertama kita sudah membahas 9 negara, ya. Semua negaranya itu memiliki ciri khas tersendiri, memiliki batas tersendiri, kemudian memiliki tingkat ekonomi yang tidak sama. Dari sebagian yang tadi kita sebutkan, ada negara Jepang, di mana negara Jepang itu adalah negara yang cukup luar biasa disiplinnya dan teknologinya pun cukup luar biasa majunya. Yang kedua Amerika, Amerika pun sama, ya. Amerika juga teknologinya luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa semua negara di dunia memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk memiliki budaya yang tidak sama, atau dengan kata lain budayanya beraneka ragam, memiliki ciri tersendiri, beraneka ragam, memiliki bahasa yang tidak sama, kemudian juga memiliki perekonomian yang tidak sama, ya. Dari segi iklimnya pun berbeda, dari flora dan faunanya pun berbeda. Oke, sampai sini sudah paham? Intinya mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan sesuatu, ya, dan bisa kita aplikasikan atau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Minimal kalau nanti ada yang tanya, ya, negara mana yang teknologinya paling canggih? Ya, Amerika, Tiongkok juga termasuk. Kan gitu ya? Sudah pernah belum ke negaranya? Ya sudah ya. Intinya itu saja yang kita pelajari. Mungkin nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang, ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Untuk kali ini silakan, ya. Untuk materi IPS ataupun buku IPS ditutup, ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.